warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Gunung Putri dan rekan-rekan saya yang pertama Saktia Arjuna Surya Putra dan yang kedua Muhammad Dinda Kalbari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang akan saya tinjau dari aspek ruang lingkup serta kondisi nyata di lapangan. Tenaga kerja merupakan salah satu elemen paling penting dalam pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan kerja yang optimal. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Artinya, perlindungan tenaga kerja bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari hak konstitusional. Secara umum, perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, sebelum bekerja, yaitu perlindungan dalam proses rekrutmen, seperti larangan diskriminasi dan transparansi informasi kerja. Yang kedua, selama bekerja, yang meliputi hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga, setelah bekerja, seperti hak atas pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini, pengaturan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Saya akan menunjukkan teman saya. Namun, jika melihat kondisi di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah upaya yang tidak sesuai standar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, jam kerja yang berlebihan, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja informal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan aturan, hukum, dan implementasinya. Sebagai contoh, kita dapat melihat kasus yang terjadi pada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek. Perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. Permasalahan muncul ketika pekerja seperti pesangon tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, dalam sektor ekonomi digital seperti pada Gojek dan Grab, para driver dikategorikan sebagai mitra bukan pekerja. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan seperti upah minimum, jaminan kerja, maupun pesangon. Ini menunjukkan adanya celah hukum dalam menghadapi perkembangan model kerja baru. Di sisi lain, pekerja rumah tangga juga merupakan kelompok yang sangat rentan, karena hingga saat ini memiliki perlindungan hukum yang kuat dan spesifik. Terima kasih. Salah satu contoh kasusnya adalah PHK massal yang terjadi di PT Sritek, yakni sebuah perusahaan yang mengalami kepailitan, yang dimana Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah melaporkan bahwa kurator telah melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 10.000 lebih daripada karyawan Sritek Group tersebut. Dampak apa yang akan dirasakan langsung oleh para pekerja yang di PHK ini? Yang pertama adalah kehilangan pendapatan utama sebagai kehidupan mereka. Yang kedua adalah ketidakpastian pesangon. Di sini para pekerja tidak mengetahui secara langsung dan pasti apakah mereka akan mendapatkan pesangon atau tidak setelah terjadi PHK massal ini. Yang ketiga adalah penurunan daya beli. Yang keempat adalah tantangan re-entry kerja. Bagaimana para pekerja ini sedikit merasa ragu untuk bisa apply kembali ke perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kelima adalah ketergantungan jaring pengamanan. Kemudian yang menjadi salah satu hal yang penting adalah peran pemerintah dan juga regulasi yang berlaku. Yang pertama adalah percepatan manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah fasilitas penempatan kerja. Yang ketiga adalah opsi penyelamatan bisnis. Dan yang keempat, prioritas hak buruh. Dan juga yang kelima, dan ini menjadi satu hal yang penting, adalah pendampingan hukum untuk para pekerja. Yang selanjutnya, salah satu hal atau opsi sebagai kompensasi berdasarkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah uang pesangon, yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja atau UPMK, yang ketiga adalah uang pengganti hak, dan yang keempat adalah status upah prioritas. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi tenaga kerja. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada pengimplementasian dan penegakan hukum, terutama bagi kelompok pekerja yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah,
pengusaha, dan juga pekerja untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang adil dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami mewakili kelompok saya ucapkan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.